Iya, sekalinya dibuka langsung sat-set. Iya. Satset buat. Ya, jadi awalnya kita bermain daring ya, Ya, daring. Kemudian setelah daring itu kita kalah terus karena kurangnya komunikasi. Dan juga masih belum kenal satu sama lain dan egonya paling tinggi. Nah, ini sarang Heyo loh. Iya, Pak Sarang ya. Salam e-sport Pak. Halo, selamat pagi, good morning, annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Sinergi SMP PGRI 1 Buduran. Oke, topik kali ini adalah topik yang sangat ditunggu-tunggu dan juga sangat menarik karena topik kali ini kita akan membahas mengenai e-sport. Nah, di samping saya ini sudah ada narasumber terpercaya. Yang pertama ada Bu Linda Retnoning Tias, SPD. Hai. Kemudian ada Pak Suhendra Bimo Wicaksono, SPD. Halo. Kemudian ada perwakilan dari siswa, ada Andika dan juga Firdaus. Halo. Halo. Iya. Oke, kita langsung saja ke topik kita pada pagi hari ini, yaitu e-sport. Pertama saya ingin tahu ini latar belakang dari berdirinya e-sport di SMP PGRI 1 Buduran, Bu Linda. Iya, memang ini menjadi pertanyaan yang ditunggu-tunggu ya. Banyak yang penasaran kok bisa ada e-sport di sekolah, padahal kan sebelumnya e-sport ini dipandang sebelah mata ya. Jadi awal mulanya ada e-sport ini dari anak-anak. Jadi kita temukan kasus, kebetulan saya, Pak Hendra juga dari BK, kami menemukan konseli kami ya, satu anak ini dia seringkali membolos sekolah dan melalaikan tugas sekolahnya. Kenapa? Karena dia lebih cenderung main e-sport atau main game. Dari situ kami tanya, kenapa kok kamu main game? Dia bilang, gini Bu, saya ingin jadi orang yang sukses dan orang kaya. Tapi saya bisa kaya dengan hanya main game. Tanpa sekolah saya bisa kaya. Nah, di sini kan dia memiliki pola pikir yang salah, Bu ya. Jadi kami dari BK berusaha untuk meluruskan pola pikir tersebut. Setelah itu kami berdiskusi, kami mencari cara bagaimana agar pola pikir anak-anak ini bisa diarahkan. Kami melakukan asesmen kepada kelas 7 dan kelas 8, didapati ada sekitar 118 anak yang terindikasi kecanduan game online. Banyak sekali kan? Ya, dari situ kami merencanakan kalau kita akan mengarahkan bakat mereka ini melalui cara yang tepat dengan porsi yang benar. Dari situ kami pergi ke kepala sekolah menyampaikan usul kami di BK seperti apa, dan alhamdulillahnya sama kepala sekolah Ibu Indra Jayanti Ratnaningsi SSI MPD sangat menyetujui dan mendukung planning kita. Dari situ kami mulai mengumpulkan anak-anak, dan kebetulan di BK ada Pak Hendra ini yang juga bisa main e-sport. Istilahnya dia bisa menjadi role model buat anak-anak. Seperti itu. Berarti yang melatar belakangi terbentuknya e-sport ini adalah dari siswa, kemudian dikembalikan lagi untuk siswa. Iya, betul. Dari siswa oleh kami tentunya, dan dikembalikan lagi ke anak-anak dengan porsi yang pas dan juga bimbingan dari kami. Jadi tidak akan melenceng dan tidak akan melalaikan tugasnya sebagai pelajar tentunya. Sangat menarik sekali ya, karena berawal dari sebuah kecanduan, tapi kemudian difasilitasi oleh sekolah supaya menghasilkan sebuah prestasi seperti itu. Iya, betul. Ya. Jadi kami tidak mengekang bakatnya anak-anak, namun kita memfasilitasi dengan porsi yang pas. Iya. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai e-sport, tapi mungkin dari viewers atau yang melihat kita ini belum mengerti apa itu e-sport. Nah, saya ingin bertanya kepada yang lebih tahu, untuk Pak Hendra. Nah, sebenarnya e-sport ini apa ya Pak Hendra? Oke, baik, terima kasih Bu Evita. Sebelumnya saya berikan salam, yaitu salam e-sport. Jadi ada salamnya sendiri Pak ya, salam e-sport. Salam benar e-sport. itu. Oke, jadi untuk pertanyaannya Bu Evi tadi, asal usul dari e-sport sendiri ya. Kalau e-sport sendiri itu adalah olahraga elektronik atau disebutkan dengan electronic sport ya, yang dimana di olahraga elektronik ini masuk ajang kompetitif yang dimana dilombakan sekanca nasional maupun internasional. Nah, untuk di saat ini yang sekarang lagi fenomenal,
khususnya dari game Mobile Legends. Nah, ini sangatlah viral ya, dan banyak pemainnya yang disukai oleh anak-anak maupun dewasa juga. Bahkan juga di Mobile Legends ini sudah didukung juga oleh presiden kita, yaitu Presiden Jokowi, dan juga pernah menang ya di mewakili SEA Games, mendapatkan perak ya waktu itu ya, dan juga juara dunia yang buat itu yang mewakili ada EVOS, tim EVOS itu dari Indonesia juga. Nah, itu game Mobile Legends sendiri ini adalah merupakan sebuah game yang dimana kita mengadu strategi. Nah, jadi kita bagaimana cara mengadu strategi untuk melawan musuh kita. Nah, makanya dari itu untuk di sekolah kita, kenapa kok hanya dipilih Mobile Legends? Nah, karena yang sudah diberikan oleh Bu Linda tadi, bahwasanya asesmen tadi yang paling banyak adalah Mobile Legends. Jadi kita saat ini masih fokus untuk Mobile Legends. Iya, jadi 118 siswa yang kecanduan game online tadi ada sekitar 80-an Pak ya, Iya. yang lebih tertarik ke Mobile Legends. Jadi kita khususkan dulu di Mobile Legends. Oke, berarti untuk saat ini e-sportnya masih fokusnya ke Mobile Fokusnya Legends. Mobile Legends. Oke. Berarti kita tahu ya kalau e-sport itu electronic sport, Iya, betul olahraga sekali. yang basicnya itu elektronik. Sport. Iya. Berarti ternyata e-sport ini juga bukan cuma game, itu ternyata bukan cuma buat hiburan aja, tapi ternyata juga bisa menghasilkan sebuah prestasi. Bisa Iya. di ajang kompetitifnya. Iya, jadi kita perlu meluruskan pola pikir masyarakat yang masih awam ya. Bahkan game pun ini juga bisa menghasilkan uang kalau kita bisa bermain dengan betul. Kan tadi sudah dibahas mengenai e-sportnya secara umum ya Pak Hendra. Kalau e-sportnya sendiri di SMP PGRI 1 Buduran, apakah sudah ada atau sudah terbentuk sebuah tim di e-sportnya itu? Alhamdulillah untuk di sekolah kita baru pertama kali ini first ya. Ya, the Itu alhamdulillah first. sudah terbentuk sebuah tim. Sepertinya ini Pak ya, yang pertama di Sidoarjo Ya. ya. Sekolah SMP Pertama ataupun semua Sidoarjo. sekolah di Sidoarjo yang ada tim e-sportnya. Wah. Yang didukung oleh sekolah hanyalah di SMP PGRI 1 1 Buduran. Iya. Gitu. Kalau untuk namanya, ada namanya? Ada namanya ya di depan saya ini yang diberikan sebuah nama yang Oh. sangat menarik sekali. Iya, jadi saya menyarankan dipakai ya. Tidak apa-apa, tidak dipakai ya monggo. Tapi ternyata dipakai. Dipakai. Oh, harusnya dapat royalti ini Bu Linda. Iya, tapi masih belum dapet ini. Kan secara berkonsep dan berkala gitu. Iya. Iya, namanya apa kalau boleh tahu? Namanya itu Hawk of Spegrituran, disingkat HOS. Oh, HOS. Iya. HOS gitu ya baca Iya. atau dibaca host? Host bisa. Oh, host. HOS. Kalau dari host sendiri biasanya kan sebuah tim punya ciri khas tersendiri atau bisa jadi punya sebuah logo gitu ya. Kalau dari host sendiri ada logonya? Alhamdulillah untuk logonya sudah saya buat ya 1 minggu yang lalu, dan bisa dilihat logonya adalah seperti ini. Oh, wah, bagus sekali ya ternyata. Iya, jadi logonya itu elang. Elang. Hawk itu bahasa Inggrisnya elang. Oh iya. Ini Pak Hendra ini juga punya nama Oh, bahasa iya? Inggris. Oh iya. Siapa Nama tuh? Inggrisnya tuh crocodile. Wah ya dong. Mr. Crocodile. Iya. Kalau di SpongeBob ada Mr. Crab, kalau di sini Iya, ada Mr. Crocodile. Aduh, buas dong. Ya. Oke, dari logonya sendiri biasanya kan punya filosofis ya Pak ya. Iya, Kalau logonya Hawk ini, host, logonya Iya, host, filosofisnya. jadi sebuah logo itu selalu ada filosofinya Iya, yang menyatu betul. ya. Jadi kalau Hawk sendiri tadi kan Hawk ya, Hawk itu kan burung elang. Iya, Ya. betul. Jadi kenapa kok saya mengambil burung elang ini? Karena burung elang itu kan mempunyai ketajaman ya. Yang pertama ketajaman, kemudian cengkraman, terus selanjutnya adalah sayap yang kuat. Jadi ketajaman ini untuk kedepannya saya berkeinginan bagaimana tim ini bisa tajam dalam menyusun strategi dan mengatur strategi terhadap lawan musuh kita gitu. Terus yang kemudian cengkraman, kita kedepannya tujuan saya itu agar apa? Saya pengennya tim kita ini bisa mencengkram musuh atau mencabik-cabik musuh itu dengan mudah, sehingga Mencabik-cabik iya, ini Pak mencabik. ya. Bukan kucing gareng ya.
Beda. iya, betul. Jadi bisa mencabik-cabik musuhnya dengan mengadu strategi tadi. Nah, kemudian sayapnya ini semoga tim kita ini bisa meraih prestasi setinggi mungkin. Amin. Berarti filosofisnya sangat mendalam sekali ya Iya. mengenai logo dari host ini. Nah, tentunya di e-sport ini bukan hanya melibatkan pelatih maupun guru BK, tapi juga melibatkan siswa. Iya. Karena tokoh utamanya adalah siswa. Siswa. Iya. Makanya di sini ada 2 narasumber, yaitu yang pertama Andika Iya. dan yang kedua ada Firdaus. Nah, saya ingin tahu dari siswa ini ya, ketika diumumkan ternyata dibuka e-sport di SMP PGRI 1 Buduran. Nah, ini perasaannya bagaimana? Boleh dijawab mulai dari Andika Sebelumnya terima kasih Bu. atas pertanyaannya. Ya, terima kasih pertanyaannya atas Bu. Bu Evi. Bu Evi. Iya. Sebelumnya saya ingin memberikan salam dari e-sport. Itu salamnya bahasa apa tuh? Siapa itu? Ini sarang hiu loh. Iya, Pak Sarang ya. Salam e-sport Pak. Barangkali ada makna tersembunyi kalau seperti pemain bola kan habis ngegolkan kan ada selebrasi. Itu kan ada maknanya. Nah, ini maknanya ini apa ini? Apakah Siapa ada ini? seseorang? Ya, itu. Enggak Pak. Enggak. Oke. Pertanyaannya tadi gimana? Boleh di- Pertanyaannya adalah perasaannya ketika e-sport dibuka di sini di SMP PGRI 1 Buduran. Dan saya senang dan kaget karena dari kelas 7 saya masuk sekolah ini itu saya berharap ada e-sport. Dan saya itu suka main game. Suka main game dan ingin saya kembangkan lah. Dan saya mendengar ada e-sport di sekolah PGRI, saya langsung gaba-gaba untuk ikut. Saking pengennya dari Saking dulu pengennya, ya. iya, Berarti memang betul. ditunggu-tunggu ya e-sport Iya. ini. Yang didamba-dambakan. Iya. Ya, kalau Karena ini- cewek gitu langsung diterjang gitu. Wah, ada kesempatan, wis langsung. langsung. Dan saya ingin mengembangkan apa yang saya inginkan. Oh, gitu. Berarti sudah punya bakat ya? Sudah punya bakat. Alhamdulillah. Sudah ya? Sudah. Sudah. Suka main game dari kelas berapa? Dari kelas 4 SD. Kelas 4 Oh, SD. 4 Wow, SD. cukup lama. Kalau ya. saya dulu 4 SD masih main kelereng, Bu. Oh. Saya main ini bongkar pasang, Pak. Iya, bongkar pasang Barbie-Barbian itu. Iya, dulu HP-nya kan masih belum HP Iya, Android masih tinut-tinut masih, gitu ya? Iya, masih Iya, monoponik dulu Iya. HP-nya. Hebat sekali sudah kelas 4 ya. kelas 4 sudah bermain game. Bermain game. Berarti difasilitasi sama orang tua ya, HP-nya canggih berarti. Enggak, Bu. Dulu pakai tablet. Oh, tablet. tablet. Saya dari kecil hingga sekarang belum pernah mempunyai tablet. Dulu kalau saya mau internet itu harus ke warnet, Pak. Dan Iya. itu harus antri. Iya. Kalau saya dulu pernah tablet itu tahu obat tablet. Nah, itu pernah kalau saya Oh, itu. gitu. Iya. Oke, sekarang kita bergeser ke Firdaus. Nah, untuk Firdaus sendiri perasaannya bagaimana? Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Evita. Iya. Pertanyaan saya sih jujur kaget pertamanya karena di sekolah kaget. lain kan belum ada. Tapi kalau di kota lain udah. Nah, jujur kaget di situ saya cepet-cepet daftar juga. Karena ingin tahu bakat saya sudah sampai di mana. Apakah bisa udah jago apa belum biar tahu gitu. Nah, pas kelas 4 SD itu saya main itu cuman buat Evan, tapi semenjak udah gede main udah lama itu mikir buat apa kalau main lama-lama kayak dapat prestasi atau apa gitu. Wah, bagus sekali ya. Berarti tidak menyia-nyiakan Iya, kesempatan yang iya. ada ya. Sekalinya dibuka langsung satset. Iya. Ya. Satset buat Itu slogan Untung kita. ada. Iya. Difasilitasi oleh sekolah, kalian juga harus memaksimalkan ya Iya, kesempatan benar. ini. Apalagi Andika ini mau lulus kan ya. Iya. Jadi wah, ini kesempatan langka Kesempatan ini. Ya, emas. sebenarnya. Iya, belum Siapa tentu tahu. nanti di SMA ada ya kan. Nah, bisa kan dikembangkan lagi. Iya. Kira-kira sudah ada pandangan masuk SMA mana nantinya? Sudah SMK. Oh, SMA. Ya, SMK. Ya. Lalu ketika pertama kali kan belum tahu ya, baru e-sport kemudian ada pelatih. Oh, ternyata pelatihnya ini Pak Hendra. Pak Hendra sendiri itu bagaimana perasaannya?
Jujur, ketika pertama kali? Iya. saya baru tahu pertama kali kalau guru BK main Mobile Legend. Jarang ya. Multi talent, Jarang nggak banget. apa. Bukan berarti guru juga nggak boleh main game kan, Iya. itu buat kesenangan ya. Saya kira itu coach saya itu guru biasa, ternyata guru BK. Tapi Kaget. kemampuannya gimana? Kenapa? Kemampuannya Pak Hendra, skillnya Pak Hendra. Sangat tinggi. Wah. Seperti logo kita ya. Iya. Jangan-jangan tadi sudah disogok sama Pak Hendra ya? Bilang kayak gitu. Jauh. Panggilnya apa ini kalau Kalau nanti? pas latihan. Pak Coach? Coach. Atau oh, Iya, Coach. bagus. Coach Hendra. Iya. Coach Krokodil. Iya. Waduh, krokodilnya nih gak enak. Ya, oke, kalau dari Firdaus gimana? Pertama cuma masih kayak ragu karena belum tahu skill Pak Hendra gimana atau udah pernah main di turnamen atau gimana, kan belum kenal pas itu. Oh, Nah, jadi kayak abal-abal. Iya. Pak Hendra paling abal-abal Iya. ini gitu ya. kan guru masa main game Iya. gitu. BK lagi. Nah, terus semenjak itu apa diajarkan oleh Pak Hendra, oh Pak Hendra ini udah bisa, ternyata udah lebih paham dari permainan game ini. Nah, jadi cocok sih untuk Pak Hendra mengajar apa menjadi coach gitu. Oh, cocok ya. Cocok. Coach Hendra. Coach Hendra. Ketika sebelum mendapatkan pelatihan, dibimbing sama Pak Hendra, dan ketika sudah latihan bareng Pak Hendra, ada perubahan nggak? Banyak. Banyak Dari segi strategi, strategi. posisi dan penguasaan hero banyak yang berubah dari saya. Pakai strategi ya? Main Iya, games. Mainnya pakai Pasti. strategi. Iya, sama Nggak kalau sama kita ya. mau mendapatkan seseorang, Oh, ini yang bicara bukan Coach Hendra tapi Mister Krokodil. Iya. tidak lah, saya kan setia. Setia, setiap tikungan ada. Tikungannya ditutup. Strategi. Oh, berarti ini ya, apa namanya? Ada bimbingan khusus sebelum main ya? Atau pada saat main itu langsung dikasih arahan oleh Pak Hendra atau sebelumnya? Sebelumnya udah ada arahan, Bu. Kan sebelumnya itu kita latihan untuk sparring lawan tim lain dari sekolah lain ya, Pak. Iya, tim SMA dari Kalimantan dan juga Kalimantan. dari SMA Surabaya. Jauh ya. Iya. Awalnya kalah terus. Karena Awalnya itu kalah. belum ada latihan di sekolah, jadi komunikasi itu belum sempurna. Oh, Kan kita berat- main juga butuh komunikasi. Iya, jadi awalnya kita bermain daring ya, Iya. daring. Kemudian setelah daring itu kita kalah terus Iya. karena kurangnya komunikasi Benar. dan juga masih belum kenal satu sama lain dan egonya paling tinggi. Nah inilah inti Mestinya dari juga belum dapat. permasalahan sebuah tim. Nah terus kemudian setelah itu kita lakukan latihan di sekolah dan juga sudah dibuatkan atau difasilitasi oleh sekolah yaitu di ruang e-sport. Wah, keren ya. Sudah ada ruang sendiri. Ya, jadi bagi adik-adik SD kelas 6 yang ingin mengembangkan bakatnya untuk bidang e-sport ini bisa langsung daftar di link BPDB di bawah ini. Nah, nantinya kita akan membina dengan baik dan support kalian untuk menjadi pro player. Wah, keren sekali. berarti syarat utamanya adalah menjadi Syarat utamanya jadi e-sport di SMP PGRI 1 Buduran ini adalah untuk jadi siswa terlebih dahulu di SMP PGRI 1 Buduran ini. Berarti khusus ya ini memang Iya, program harus khusus menjadi untuk siswanya siswa dulu. PGRI. Iya. Siswa lain nggak boleh gabung Nggak ya? boleh. Kalau Pak saya siswa lain tapi mau ikut nih di ekstra ini, oh nggak boleh. Oh, oke. Caranya gimana? Pindah dulu dong. Iya. Gitu lah. pindah dulu dong. Iya. Berarti kalian ini sangat beruntung sekali ya. Sekolah di sini tuh beruntung. Ekstranya ada banyak, ketambahan lagi ekstra e-sport. Wah. Yang paling saya suka. Ayo, dan masih jarang dan menjadi pioner sekolah kita ya untuk program e-sport sendiri. Benar. Oh ya, kemarin juga ikut turnamen ya. Iya. Iya. Turnamennya di SMA Sematak ya, di Sematak Surabaya atau SMA 17 Agustus Surabaya itu ya, Piala Gubernur. Gitu. Kalau dari anak-anak gimana perasaannya ketika pertama kali ikut turnamen dibimbing sama Pak Hendra? Deg-degan.
Dudukan. Iya. Jantung nggak? Jantungnya copot nggak? Mau coba sudah karena belum pernah Bu ikuti piala gubernur Iya. satu Jawa Timur Pak ya. Iya. Satu Jawa Timur. Wah. Kalian kan bisa ini ya mengambil hikmahnya dalam setiap permainan. Yang penting kan pengalamannya ada Ya, ada dulu pengalamannya ya. dulu. Kalah menang sudah biasa. Yes. Iya. Kalau menang jadi apa dia menerimanya. Waduh, ini calon krokodil juga ya. Kalau untuk tim e-sport sendiri ya, ada berapa sih pemainnya? Firdaus mungkin bisa dijawab. 5. Harus 5 ya? Iya, harus 5 karena di gamenya cuman pemainnya ada 5. Oh, apa saja itu 5 itu kalau boleh tahu? Ada 6 role di 6 Mobile role, Legends itu ya. ya. Pertama itu tank, support, roamer, Iya, Super Romer Pak sama. iya, mage, iya. sama marksman, sama fighter, sama hyper itu. Sama assassin tambah lagi. Berarti setiap anak ini punya role masing-masing. Iya. Iya. Jadi gini Bu Linda sama Bu Evita. Jadi di sebuah game Mobile Legends ini terdapat 3 peta, ya. 3 peta, jadi ada yang lurus gini, terus sama yang sini, gini ya kan. Nah kalau yang sini ini namanya mid laner. Mid laner ini diisi oleh tank, mage, dan hyper yang sudah disebutkan tadi sama Firdaus. Nah tank ini sama support ini bisa disebut dengan kata roamer, ya. Terus kemudian yang hyper ini untuk intinya dari kunci dalam permainan, ya. Terus kemudian yang di sisi sini ini adalah god liner atau marksman. Nah, terus yang kemudian di sini ini XP lane atau dengan affector ataupun assassin gitu. Kalau main gamenya ini pakai PC atau cukup pakai HP atau dua-duanya bisa? PC kalau setahu saya sih belum tahu ya. Tapi kalau sering kali ini ya pakai HP itu, HP, tablet gitu. Gitu ya. Ini harus pakai wifi yang Lancar. Iya, Lancar. Nah, Dan sudah difasilitasi. Oh, sudah ada wifi-nya berarti. Ada di ruang e-sport udah ber AC, udah Wah. wifi, dikasih makan lagi. Enak Sekali ya. Kalau gitu gurunya juga mau ini ya. Boleh nggak Pak kira-kira Pak kalau ada ini ya siswi perempuan yang mau gabung ke tim e-sport? sangat boleh sekali karena kita lihat di tim-tim yang fenomenal ya, yang di luar sana, yang di tim lokal kita Indonesia itu sudah banyak sekali tim ladiesnya. Bahkan juga ada turnamen ladies. Nah, itu sudah di kancah nasional gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya laki-laki atau perempuan. Boleh ya Boleh, ini ya. sangat boleh sekali. Nggak ada syarat khusus ini. Nggak ada dong. Oh, barangkali Kalau sama guru ada syaratnya. barangkali harus single kalau yang cewek ini syaratnya. Nggak ya, berarti bebas ya. Bebas. Laki-laki perempuan boleh gabung semua. Boleh gabung semua. Kalau dari anak-anak nih Firdaus sama Andika, ada nggak sih teman-teman kalian perempuan yang suka main game ML ini di kelas? Banyak. Banyak. Ya, Perempuan? ya mayoritas perempuan malah. Oh, gitu. Benar. Wah, keren berarti ya. Ini Perlu semua dicoba gender, itu. semua gender bisa masuk di game itu tadi ya. Disamaratakan. Oh iya, Wah, betul emansipasi sekali, wanita. Sa. Itu sangat penting sekali. Malah Iya. ada yang malah jagoan wanita. Oh gitu. Iya. Ada. Oh. Ada. Gitu kita ngasah skillnya gimana tuh? Apa kalian sering main akhirnya skillnya terasah atau ada rumusnya, strateginya sendiri? Ada Strateginya rumusnya. sendiri. Oh gitu. Iya. Seperti ini ya, ngerjakan soal matematika ya. Iya. Oh, iya. Ada rumusnya baru kita bisa jago, Iya, bisa iya, menjawab. ngerjain. Oh. Sama Bu, kalau kita mau mendapatkan wanita, Wah. itu ada Wah, rumusnya. iya, gitu. ada. Iya. Oke, Oke, kembali ke topik ya. Itu. pembahasan kita kali ini sangat menarik sekali ya. Sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan yang dan juga hal-hal yang ingin saya tahu. Tetapi di sini juga sudah ada pertanyaan yang kami buat di Instagram. Ada pertanyaan yang pertama ada dari akun VVEAZ Ruby. Pertanyaannya adalah apa yang bikin kalian mau menekuni bidang ini? Nah, sepertinya ini pertanyaannya untuk Firdaus dan Andika ya. Mungkin bisa dijawab oleh Andika. Oke, terima kasih pertanyaan Bu Evita. Iya. Kalau saya tekun main game, awalnya itu
emang suka main game. Dan apalagi kalau apa ya, diambil hal positifnya saja, bisa dikembangkan ya dikembangkan saja. Apalagi di sekolah SMP PGRI 1 ini sudah difasilitasi dan disupport lah sama guru-guru, sama kepala sekolah apalagi. Dan kenapa saya menekuni? Karena game itu bukan sekedar hanya Sisi negatif. hanya hiburan saja, Pak. Iya. Bukan Bisa hanya, menjadi. ya bisa menjadi sarana dikembangkan dalam model prestasi lah. Nah, Bisa dikembangkan dari jadi bisa buat kesempatan untuk kita meraih prestasi Iya, ya. iya. Bisa. Iya, seperti timnas e-sport Iya. di Indonesia ya, Iya, yang seperti meraih Energi atau medali Evosi. perak. Perak. Iya, di Itu SEA kalau Games. SEA Games, tapi kalau juara dunia sudah meraih emas. Ya. Berarti awalnya cuma buat kesenangan saja, tapi kemudian karena ada apa namanya Banyak fasilitas peminatnya, dan ya. juga dibimbing langsung ingin jadi pro player gitu ya. Oke, berarti sangat menarik sekali ya, awalnya hiburan tapi kemudian dijadikan sebuah media untuk meraih sebuah prestasi gitu ya. Oke, tadi itu pertanyaan dari Instagram. Kemudian yang kedua ada lagi pertanyaan dari akun dengan username yoimen19. Pertanyaannya adalah, ada tipsnya nggak Kak biar jago main game? Nah, ini juga untuk siswa, mungkin bisa dijawab oleh Firdaus. Oke, terima kasih Bu Evita untuk pertanyaan kali ini. Pasti ada tipsnya. Harus paham rotasi, paham dengan hero-hero yang dikuasai, dan paham dengan penguasaan map. Nah, harus juga bisa makro mikro. Nah, itu sangat penting untuk permainan strategi di Mobile Legends. Kalau mainnya asal-asalan tidak akan bisa menang. Harus bisa menguasai itu yang saya bicarakan tadi. Kalau misalkan nih ya, apa role kalian pertama itu tank, Ya. terus kalau besoknya tiba-tiba pingin ganti role gitu bisa nggak? Bisa kalau sudah menguasai hero-nya. Oh Kalau gitu. sudah menguasai Iya. tank bisa. Jadi begini Bu Linda, saya masuk ya. Iya. Jadi awalnya ini adalah hyper. Awalnya pertama kali saya membentuk tim. Terus kemudian setelah saya lihat perkembangan dia saat bermain, ternyata ada yang kurang ya, ada yang kurang, tidak maksimal. Terus juga ini yang pertama X9 ya. Iya. X9 juga nggak kuat di posisi itu. Jadinya saya tukar posisi, saya bolak-balik ganti posisi, ganti role gitu. Akhirnya ketemulah Yang posisi pas. yang pas itu, dia yang kuat, Dikasih. posisinya gimana, ternyata dia di Maxman, di God Lane, dan ini di Mage. Oh berarti Gitu. bisa pindah Di posisi God Pak ya, Lane. Iya, sesuai dengan bisa. kemampuan anak. Iya, yang penting dia paham tentang hero-nya, hero pool-nya, equipment, dia tahu semuanya fungsi-fungsinya dari equipment itu tadi, dan juga mikro makronya, juga bisa penguasaan map gitu. Penguasaan Jadi map rotasinya, jadi kita harus tahu sebagai tank ya, tank itu bisa harus semuanya sudah paham gitu. Oke. Tadi itu adalah 2 pertanyaan dari akun di Instagram. Kemudian sepertinya pembahasan mengenai e-sport ini sangat menarik sekali ya. Tapi sayang sekali karena kita harus cukupkan sampai di sini ya. Jangan lupa untuk tetap mengikuti podcast Sinergi SMP PGRI 1 Buduran, karena di next episode akan ada banyak sekali episode yang membahas mengenai topik-topik yang sangat menarik sekali. Wah sayang sekali harus berakhir ini ya. Iya. Padahal Padahal masih masih- kepingin cerita-cerita lagi. Nanti bisa kita sambung di episode selanjutnya. Oh iya, betul, gitu ya. Saya Bu Evita selaku host pada episode kali ini mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe di akun YouTube SMP PGRI 1 Buduran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam e-sport. Ayo.